Ada Dinda kami Istiansah. Dan terakhir kita dengarkan pembacaan pernyataan sikap dari kakak kami Elvis Ramansyah. Kami persilakan. Ataupun permen yang seperti itu tidak butuh kami, Pak. Kami butuh permen yang manis-manis, Pak. Itu. Dan juga kami datang ke sini juga kami meminta untuk disampaikan kepada kementerian dan rezim ini, Pak, penguasa Republik ini, bahwasanya yang harus diturunkan itu bukan volume suara azan, Pak, tetapi korupsi yang harus diturunkan itu, Pak. Angka kemiskinan, Pak, dan utang luar negeri itu wajib diturunkan, bukan suara azan, Pak. Jadi terima kasih. Republik Indonesia nomor 5 tahun 2022, pedoman penggunaan pengeras suara masjid dan musola yang menganalogikan suara azan dengan gonggongan anjing. Maka dengan ini penerapan surat edaran Menteri Agama Republik Indonesia tahun 2022 akan 2. Poin kelima dalam ketentuan surat edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola yang menyatakan bahwa pembinaan dan pengawasan dapat dilakukan oleh Kementerian Agama bekerja sama dengan organisasi kemasyarakatan Islam. Itu berpotensi menjadi pemecah belah di tengah masyarakat karena dapat menjadi dalil pelaporan pengurus masjid yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan dalam surat edaran tersebut. Penggunaan analogi suara azan dan gonggongan anjing dinilai menciderai hati dan perasaan umat Islam. Analogi tersebut menyandingkan suara azan yang suci dan gonggongan anjing yang merupakan binatang yang najis dan haram. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka kami dari Aliansi Surat Edaran nomor 5 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. 2. Untuk Menteri Agama meminta maaf secara terbuka kepada umat Islam di seluruh dan terkhusus di Indonesia. 3. Tuntutan paling penting, menuntut Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk bersama-sama umat Muslim OKU menolak surat edaran Menteri Agama 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara, menuntut Presiden Republik Indonesia untuk segera mencopot Menteri Agama Yakut Thomas. Demikianlah pernyataan sikap. Allah Akbar. Allah Akbar. Mudah-mudahan nanti di situ akan juga ditularkan ke Kementerian Agama Pusat, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa dapat melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Apalagi sebentar lagi kita akan memasuki bulan puasa, dan sekali lagi saya mohon maaf bila kurang berkenan apa yang saya sampaikan ini. Tidak lain kebersamaan kita adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama saya untuk mengusulkan mencabut ini, ya tentu saya ini kan punya kawan-kawan di kantor Kementerian Agama, juga ada di situ ada Majelis Ulama Indonesia, karena surat edaran ini kan ditujukan ke Sukamil, ke Kemenak, ke KUA, ke Penyuluh, termasuk pada MI. Nah, jadi tentu ini kita sama-sama akan berusaha untuk koordinasi ya mereka itu, dan nanti baru hasilnya akan kita teruskan ke Kanwil provinsi. Kemudian terakhir, Pak, kami akan mohon menjadi perhatian bagi Kementerian Agama Kabupaten Ogan Komering Ulu. Yang tolong itu biasa sampai ngumpul. Biasa ngumpul ya.
Agama untuk lebih bijak dalam mengambil sebuah sikap ataupun kebijakan dan keputusan untuk umat beragama di Indonesia ini, sehingga terciptanya kehidupan rukun antar umat beragama. Itu yang pertama. Yang kedua, Menteri Agama harus secepatnya mencabut surat edaran tersebut karena ini menimbulkan keresahan bagi umat Muslim yang ada di Indonesia. Dan kemudian kepada Presiden Jokowi untuk memecat ataupun meresapel Menteri Agama, yaitu Yakut Holil sebagai Menteri Agama, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan bagi masyarakat Indonesia. Kemudian ada Selain itu, ya, untuk menunjukkan bahwa Menteri Agama ini bijak, seharusnya dia dan kami untuk meminta maaf langsung kepada masyarakat Indonesia terkait pernyataan dia tersebut, surat edaran tersebut, terutama yang menyandingkan antara suara azan dan suara pengumuman azan. Ini adalah hal yang sangat-sangat menghina dari masyarakat Islam yang kami anggap. yang tuntutan kita belum dikabulkan. Nah, di awal sudah saya sampaikan, jikalau kami mendapatkan Kementerian Agama, Kepala Daerah Kabupaten Pemerintah mensosialisasikan itu, dan kami mendapatkan informasi baik melalui KUA dan penyuluh-penyuluhnya, maka walaupun hanya satu orang yang ada aksi itu adalah saya, dan kami akan menghimpun kekuatan untuk melakukan aksi, bahkan akan meminta Depak Kabupaten Bengkulu ini untuk turun kalau dia masih mensosialisasikan hal tersebut karena tidak sesuai dengan harapan, kemudian tidak sesuai dengan keadaan dan kondisi yang ada di